Silakan duduk. Shalom. Shalomnya masih Shalom 2024 nih. Shalom. Masih bisa sekali lagi. Shalom. Nah, ini dong baru Shalom 2025 nih. Beda ya. Coba lihat kiri kanannya. Penuh sukacita nggak mukanya? Coba lihat kiri kanannya. Coba. Masih ada yang cemberut-cemberut nggak? Kalau masih ada yang cemberut-cemberut itu masih ketinggalan di 2024 tuh senyumnya tuh. Sekarang udah 2025 soalnya nih. Penuh sukacita, amin. Ya, Bapak Saudara ya. Wah, luar biasa sekali. Kemarin saya sempat berbicara dengan seseorang. Saya tanya gimana 2024? Terus dia bilang gini, 2024 itu seperti roller coaster ya. Ada naiknya, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Gak ketebak ya. Waktu saya dengar itu terus saya pulang. Dalam hati saya, iya ya, memang Tuhan gak perlu ditebak-tebak ya. Diikutin aja. Karena mau ditebak seperti apapun, gak sampai otak kita, bener gak? Itulah yang dibilang apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihinya, yang percaya. Ya, Saudara, saya sungguh bersuka cita karena hari ini adalah minggu pertama untuk kita masuk ke dalam tahun penuaian. Ya, tema tahun ini yang gembala kita Pak Niko dapat adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ya, Bapak Saudara, boleh PowerPoint-nya dibuka. Ya. Kita akan belajar tentang tahun penuaian ini. Karena saya mengerti, saya yakin beberapa di antara kita mungkin bertanya-tanya, saya sering dengar nih tahun penuaian, tapi apa yang dituai? Bener nggak? Beberapa dari antara kita mungkin masih bertanya-tanya, cuman nggak berani untuk nanya aja. Ya kan? Oleh karena itu di awal tahun ini kita samakan persepsi kita tentang apa sebenarnya yang dituai. Yang siap untuk belajar katakan amin. Colek kiri kanannya bilang jangan main handphone. Ya, Bapak Saudara ya. Boleh next. Nah, ini dia nih. Apa sih sebenarnya yang dituai? Sesuai dengan tuntunan Tuhan kepada gembala kita, Pak Niko. Sedikitnya atau sederhananya ada 3 poin yang akan dituai di tahun ini. Yang pertama adalah penuaian jiwa. Ya, banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus, tahun ini akan mengenal Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dituai ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang memberikan dirinya untuk dibaptis. Banyak orang memberikan dirinya untuk percaya kepada Yesus. Yang pertama. Yang kedua apalagi? Buah-buah roh yang akan dituai. Karakter kita akan dituai ya. Banyak karakter yang akan diubahkan di tahun ini. Yang mau katakan amin. Tapi jangan lupa karakter diubahkan ini prosesnya kadang-kadang tidak menyenangkan. Benar apa benar? Biasanya melalui masalah. Ya. Jadi dari awal kita udah dikasih tahu nih. Karakter kita akan diubah semakin serupa dengan Yesus. Tapi melalui gonjangan. Ya. Yang ketiga apalagi yang dituai? Berkat. Berkat yang dituai. Ini yang saya selalu bilang. Tahun ini setiap doa yang pernah dinaikkan. Setiap nubuatan yang pernah diucapkan. Setiap iman yang selalu dipegang akan terjadi. Percaya katakan amin. Jadi saya mau bilang Pak, Bu, Bapak Ibu Saudara. Setiap doa-doa yang kita ucapkan itu gak pernah sia-sia. Mungkin kita lihat doanya sederhana sekali. Ya, tapi saya nggak bisa berdoa, doa saya sederhana sekali, ya udah nggak apa-apa. Bahkan doa yang paling sederhana sekalipun Tuhan dengar. Ya, Bapak Saudara ya. Jadi kita samakan persepsi dulu nih di awal tahun ini nih. Kita masuk tahun penuaian, apa sih yang mau dituai? Ini dia nih. Ya, banyak jiwa-jiwa akan mengenal Tuhan, banyak karakter yang akan diubahkan. Ya, buah-buah roh itu akan keluar. Ya, dan yang ketiga berkat-berkat yang akan dituai. Nah, pertanyaannya sekarang gini, ya. Sikap kita untuk masuk ke sana itu seperti apa? Ya, pertanyaannya seperti itu. Ingat, selalu ada bagian Tuhan, ada bagian kita, ya.
Bagian Tuhan memberikan nih, ini yang akan dituai. Tapi bagian kita, yuk sikapi, responi. Seperti apa sikap kita? Yang pertama Bapak Saudara, yang pertama tidak lagi melihat ke belakang. Saya suka nih, tim multimedia semakin kesini semakin gercep ya. Saya nggak perlu bilang next, mereka langsung tak, langsung berubah di belakang ya. Padahal saya belum bilang loh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim multimedia kita ya. Waduh luar biasa. Bapak Saudara yang tugas multimedia sekarang, yang waktu di Natal stand up komedi di sini, masih ingat? Masih ingat gak? Kalau udah lupa kita suruh sekali lagi. Boni langsung wuh. Ya Bapak Saudara ya. Sikap yang pertama, tidak lagi melihat ke belakang. Di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Saudara, kalau kita bawa ke dalam konteks orang petani ya. Kalau kita ngomongin tentang penuaian itu biasanya kan sangat lumrah kalau kita ngomong tentang petani, peternak ya. Kalau kita membawa ke dalam konteks pertanian yang namanya gagal panen, itu umum terjadi. Seorang petani akan sebisa mungkin berusaha supaya tidak terjadi kegagalan panen di ladangnya. Tapi andai kata pun terjadi, dia nggak bisa terus fokus pada kegagalan di masa lalu. Kenapa? Karena musim terus berjalan. Benar? Ya, dia harus fokus ngelihat ke musim berikutnya. Musim penuaian berikutnya. Dia nggak bisa fokus ke belakang terus, nggak bisa. Sama halnya dengan kita. Bapak Saudara ya, sama halnya dengan kita. Kalau dulu kita pernah gagal, ya, kalau dulu kita pernah menyakiti orang lain, sampai kita menyesal sekali. Kalau dulu kita pernah bikin kesalahan, satu kesalahan fatal yang sampai sekarang masih mempengaruhi hidup kita. Kalau dulu karakter kita mudah marah, cepat tersinggung, kompromi sama dosa, cerewet luar biasa. Kalau dulu seperti itu, saya mau bilang tidak perlu diingat, tidak perlu dilihat, dan tidak perlu diperbuat lagi. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya udah, yang sudah lewat sudahlah. Saya mau bilang gini, tidak ada penyesalan sebesar apapun yang bisa merubah masa lalu. Tidak ada usaha sekuat apapun yang bisa merubah masa lalu. Yang sudah lewat, ya sudah lewat. Ya, saya selalu berkata seperti ini. Bahkan Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Amin. Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita. Tapi Tuhan tertarik dengan masa depan kita. Apa yang bisa Dia lakukan dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Tuhan lebih tertarik sama ini nih. Ya, yang udah lewat ya udah. Aduh tapi Pak Gem, saya tuh pernah bikin salah A, B, C. Saya mau bilang ini, Tuhan aja mungkin udah lupa. Tapi kamu masih ingat. Mengerti, katakan amin. Ya Bapak Saudara ya. Yang pertama, jadi tidak perlu melihat ke belakang. Di ayat ke-19 dikatakan seperti ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang apa? Yang sekarang apa? Sudah tumbuh, bukan akan tumbuh, ya kan? Bukan akan tumbuh, tapi sudah tumbuh. Jadi sudah berjalan nih, ya, bukan akan berjalan nanti, bukan berandai-andai nanti jadi atau enggak, bukan, sudah jalan. Ya, Bapak Saudara ya, hari-hari yang baru, pribadi yang baru, sudah tumbuh. Fokusnya ke situ. Saya yakin dan percaya semua kita di tempat ini adalah ciptaan yang baru. Saya yakin sekali, fokus sama itu. Yang lalu udah dibiarin aja. Ya, Bapak Saudara ya. Mengerti, katakan amin. Jadi yang pertama, tidak lagi melihat ke belakang untuk masuk ke tahun yang baru ini. Untuk fokus menuai. Yang kedua, sikap kita untuk masuk ke tahun yang baru, untuk masuk ke tahun penuaian adalah berjaga-jaga. Bapak Saudara, di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan seperti ini.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau bilang, pencuri itu datangnya nggak ada yang tahu. Benar nggak? Pencuri itu datangnya nggak bilang-bilang. Benar nggak? Kalau bilang-bilang namanya petugas sensus. Ya kan? Hari ini, komplek ini akan ada sensus, ya harap berjaga-jaga, harap bersiap-siap. Nah itu petugas sensus tuh. Tapi kalau pencuri, tidak pernah bilang-bilang. Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Bapak saudara, waktu musim penuaian ada, waktu musim penuaian tiba, hama tuh semakin gencar untuk mendekat, untuk memakan hasil panen. Bener nggak? Ya kan? Saya mau kesaksian. Boleh next. Beberapa tahun yang lalu, jauh sekali kesimpulan. Beberapa tahun yang lalu Bapak Saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih SMA mungkin ya. Kami sekeluarga punya ternak ayam. Boni masih ingat Boni? Kami sekeluarga itu beternak ayam Bapak Saudara. Jadi rumah kami itu ada 2 tingkat. Kami tinggal di lantai 1, di lantai 2-nya dibuat untuk tempat kandang ayam. Karena halaman kami nggak luas waktu itu. Dan juga kalau dibikin di halaman depan itu kan aromanya sungguh sangat memikat ya. Jadi dibikin di atas, di lantai 2. Kandangnya persis seperti ini. Ternak ayam broiler, persis banget seperti ini. Warna ayamnya juga persis, jangan-jangan ini ayam saya lagi nih. Ya Bapak Saudara, persis seperti ini. Bapak Saudara, waktu musim di mana panen, jadi telur-telur itu kan dikumpulkan ya. Telur-telur dikumpulkan, terus kita masukkan inkubator sampai akhirnya menetas. Waktu menetas, wah musim panen nih. Waktu menetas, ayam-ayam yang kecil-kecil itu akan ditaruh di kandang ini. Lihat, kalau dia mau makan, kepalanya harus keluar, bener nggak? Tetangga kami pelihara kucing. Nah, Agung udah ketawa nih. Waktu musim panen Bapak Saudara, waktu musim panen berkali-kali. Saya rasa kok tiba-tiba waktu kita lagi di bawah, kok berisik sekali di atas ya. Ada apa ya? Kami lari ke atas. Bapak Saudara lihat, Bapak Saudara tahu gak apa yang saya lihat? Ada 2 atau 3 anak ayam yang kepalanya udah gak ada, mohon maaf ya. Yang kepalanya udah gak ada. Dimakan kucing. Waduh, bahaya nih. Ya Bapak Saudara ya. Oleh karena itu, waktu kita di rumah, tiap ada sesuatu bunyi, nyip, oh langsung lari ke atas. Kita langsung lari ke atas. Kita semakin berjaga-jaga. Pokoknya ada suara sedikit lari. Ada suara sedikit lari. Kita responi. Ya Bapak Saudara ya. Sama dengan kehidupan kita Bapak Saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kita jaga. Jaga apa? Jaga perkataan kita. Jaga pikiran kita. Jaga hati kita. Ya Bapak Saudara ya. Begitu ada tanda, begitu ada piep, langsung responi. Responi. Begitu ada teguran, ya responi. Begitu ada, kok rasanya nggak damai sejahtera ya, responi. Jangan cuek aja. Ya, Bapak Saudara ya. Langsung responi, berkali-kali gembala kita bilang gini, tahun ini jangan sombong. Miliki kerendahan hati. Faktanya, Lucifer dibuang, kenapa? Karena orang Perancis ngomongnya sombong sekali. Ya, jangan sombong, terutama kesombongan rohani. Saya mau bilang Bapak Saudara, jangan sampai ada di sini yang merasa, saya sudah ibadah minggu kok. Jadi merasa lebih baik daripada teman-temannya. Saya sudah kasih persembahan kok. Jadi merasa lebih holy daripada teman-temannya. Ya, hati-hati. Ini namanya kesombongan rohani nih. Beberapa di antara kita mungkin gak ngerti. Mungkin gak berasa. Enggak kok, saya biasa aja. Tapi saat ada teguran, saat ada tanda, yuk responi. Apalagi kalau beberapa di antara kita ada yang ngomong gini. Waktu lagi ngumpul, sorry nih ya, bukannya mau sombong ya. Nah, biasanya kalau ada kata-kata bukannya mau sombong ya, koma diikuti oleh kesombongan luar biasa tuh. Ardi. Ya kan? Sorry nih,
bukannya mau sombong ya, tapi saya A, B, C, A, B, C. Wah teman-teman juga bingung, katanya bukan mau sombong, tapi ini kayaknya sombong sekali ini. Ya, Bapak Saudara ya. Gembala kita Pak Niko mengingatkan, yuk masuk tahun 2025, punya kerendahan hati. Siap ditegur, siap dikoreksi, siap dinasehati, semua termasuk saya. Kita semua masih belajar. Di dalam ruangan ini gak ada yang lebih pintar, kita semua masih belajar. Yang namanya belajar harus menerima teguran, harus menerima nasihat. Ya, Bapak Saudara ya. Kebayang kalau contoh nih, Pak Rusli, tiba-tiba satu ketika mungkin Koko suka terlambat bangun. Mungkin ya, mungkin. Koko, Kak David sih gak tahu ya, tapi ini mungkin. Tapi kalau pas puji Tuhan. Nah, contoh Koko suka terlambat bangun pagi. Om Rusli sebagai orang tua pasti menasehati kan, pasti menegur kan. Ya Bapak Saudara, sama semua kita. Ya, waktu ada tanda, waktu ada teguran, yuk responi. Oh iya Tuhan, saya kayaknya agak sombong nih. Saya kayaknya harusnya gak ngomong seperti itu nih. Saya kayaknya belakangan mulai malas nih. Tuhan terima kasih sudah diingatkan, responi. Ya, Bapak Saudara ya. Saya mau bilang saat tanaman belum siap dituai, ya, saat ayam-ayam saya belum siap dituai, gangguannya nggak banyak, ya kan? Tapi saat tuaian sudah menguning, nah, hama akan banyak yang berusaha mencuri. Oleh karena itu harus semakin berjaga-jaga. Di tahun ini jangan sampai perkataan kita, pikiran kita, atau perasaan kita merusak atau mencuri damai sejahtera, ya. Bahkan membuat jiwa-jiwa tidak ingin dekat dengan Tuhan. Nah ini, Bapak Saudara, saya mau bilang gini, amanat agung itu tugas kita semua. Ya, memuridkan itu tugas kita semua. Memberi kesaksian atau bersaksi tentang Yesus tugas kita semua. Bukan tugas, ini kan tugas gembala, ini tugas pendeta. Enggak seperti itu. Tugas kita semua, apapun profesinya. Ya, apapun profesinya. Kalau contoh ada yang karyawan, ya muridkan di kantornya. Ya kan? Bersaksi tentang Yesus di kantornya. Kalau yang saat ini masih sekolah, masih kuliah, ya muridkan di kuliah. Bersaksi tentang Yesus di perkuliahan. Ya, Bapak Saudara ya. Siapa yang pernah merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangannya. Berarti kita semua punya satu kesaksian untuk dibagikan. Benar gak? Ya. Bersaksi kan gak harus yang teologi mendalam seperti apa, enggak. Saya ditolong Tuhan, saya bersaksi. Ya kan? Saya disembuhkan Tuhan, saya bersaksi. Saya kehilangan, saya bersaksi. Untuk semua hal yang terjadi, semua bisa dijadikan sebuah kesaksian. Jadi jangan lagi bilang gini, Kak David, aku kan masih sekolah. Aku kan masih kecil. Gak usah ya, aku belum berani, nanti ngomongnya salah. Yang sudah senior bilangnya gini, sudahlah kan saya sudah senior, sekarang waktunya yang muda-muda. Lah yang muda gak mau bergerak, yang senior gak mau bergerak, lah siapa yang bergerak nih? Ya kan? Ayam-ayam saya. Nangkep poinnya Bapak Saudara ya, nangkep ya. Tugas semua kita, tugas semua kita. Pokoknya tugas semua yang mengaku dirinya murid Yesus. Udah itu aja. Mengerti, katakan amin. Karena amanat agung dikatakan kepada muridnya. Jadi siapapun kita di tempat ini yang bilang saya murid Yesus. Ah ini tugas kita berarti. Ya, Bapak Saudara. Jadi sekarang jangan tunjuk-tunjukkan lagi. Kamu aja, kamu aja. Enggak. Ya, semua kita. Jadi yang kedua untuk masuk ke tahun ini ya Bapak Saudara. Masuk ke tahun penuaian yang kedua berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Yang ketiga. Kita harus miliki gaya hidup yang baru. Sederhana ya Bapak Saudara ya. Untuk masuk ke tahun yang baru ya punya gaya hidup yang baru dong. Ya kan? Karena gaya hidup yang lama itu berlaku hanya untuk tahun yang lama. Simple. Bapak Saudara, ada yang berbeda gak dengan saya hari ini? Apa tuh? Jasnya beda. Kenapa beda Tante? Abu-abu. Saya mau tanya, bagus nggak?
Cocok gak saya pakai? Benar nih. Puji Tuhan. Saya mau kesaksian Bapak Saudara. Ini adalah jas yang saya pakai waktu saya mengucapkan janji kudus pernikahan di depan istri saya. Ya, jadi ini jas spesial sekali. Ya, Bapak Saudara. Tapi saya bersyukur kalau Bapak Saudara bilang tadi cocok, pas, bagus. Saya bersyukur sekali. Mami Daniel udah senyum-senyum nih. Saya bersyukur sekali. Tapi kalau saya boleh jujur, ini jas sudah jalan 5 tahun. Ya, sudah jalan 5 tahun. Dan jujur, hanya untuk hari ini saya pakai. Kenapa? Karena ini jas sudah tidak cukup. Ya. Sudah tidak nyaman. Jadi kalaupun Bapak Saudara bilang cocok, bagus, puji Tuhan. Tapi buat saya yang menggunakan tidak nyaman. Susah, ketarik sana, ketarik sini, ngangkat tangan susah, aduh. Serba terbatas. Tapi saya mau bilang seperti ini. Gambarkan jas saya ini dengan kehidupan rohani kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu masih bisa nih. Ya. Mungkin di tahun-tahun yang lalu masih cukup nih. Tapi di tahun ini udah gak cukup. Saya mau bilang kalau selama ini kita berdoa hanya seminggu sekali mungkin cukup. Tahun ini gak cukup nih. Kalau selama ini kita baca firman cuman satu pasal, tahun ini gak cukup nih. Mengerti, katakan amin. Kalau selama ini biasanya kita muji nyembah Tuhan cuman di hari Minggu di gereja doang, tahun ini gak cukup nih. Kita butuh gaya hidup yang baru. Kita butuh jas yang baru untuk masuk ke tahun 2025. Yang mengerti boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Booster ya, gak cukup, serba terbatas. Ya, mau gerak sama Tuhan susah. Kenapa? Karena kita gak ngerti firman. Ya, waktu Tuhan suruh melangkah, ya, kita nggak mau. Waktu Tuhan suruh melangkah, nggak mau Tuhan. Takut. Padahal ada tertulis di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan janji Tuhan nih. Tapi kalau kita nggak ngerti ini, disuruh melangkah, wah takut, gimana ya. Padahal Tuhan bilang ini loh, aku menyertai engkau loh. Bapak Saudara, ayat ini atau perkataan ini adalah perkataan yang dikatakan Musa kepada Joshua. Jadi waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, berputar-putar di padang gurun, waktu mau melanjutkan perjalanan Tuhan bilang, Musa kamu gak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Akan ada satu orang yang melanjutkan kepemimpinan kamu. Namanya Joshua. Anak muda yang gak diperhitungkan Bapak Saudara. Waktu Musa ngomong seperti ini, jangan takut, Tuhan akan berjalan di depan kamu. Joshua gak tahu masuk ke tanah Kanaan seperti apa, gak tahu. Gimana caranya ya? Bisa gak ya saya masuk ya? Apa yang harus saya lakukan di sana ya? Joshua gak tahu. Tapi waktu Musa bilang jangan takut, jangan gentar, Tuhan berjalan di depan kamu. Joshua bilang yes, saya jalan. Mungkin di antara kita ada yang bilang kayak gini, gimana ya masuk tahun yang baru ya? Bisa gak ya saya jalani hari lepas hari? Bisa gak ya? Apa yang harus saya perbuat ya? Gimana ya pekerjaan saya di tahun yang baru ya? Saya mau bilang seperti ini, kalau Tuhan bilang kepada Joshua pada saat itu, hari ini Tuhan yang sama yang bilang kepada kita, jangan takut, jangan gentar, aku berjalan di depan engkau. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Saudara? Bahkan ada lagunya nih. Boleh gak kita nyanyi? Boleh ya? Gimana lagunya? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan
Sekali lagi katakan yuk. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Wow. Lagunya bagus saudara ya. Menikmati gak lagunya? Tapi ada satu yang gak menikmati nih. Petugas MM kita panik. Mana lagunya nih? Yang mana lagunya nih? Yang mana lagunya nih? Yang mana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, saudara. Tapi semua nangkep poinnya ya. Semua nangkep poinnya ya. Waktu kita ngerti janji Tuhan, waktu kita ngerti firman Tuhan, waktu Tuhan suruh melangkah, waktu Tuhan suruh masuk dalam pekerjaan yang baru, waktu Tuhan suruh masuk dalam pelayanan, ya kita semua percaya, berani gitu. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Ya. Waktu kita nggak intim sama Tuhan, Tuhan suruh menabur, ya. Tuhan suruh menabur, kita nggak mau. Aduh, udahlah Tuhan. Nggak usah menabur lah Tuhan, nggak usah. Ya. Padahal ada janji Tuhan tertulis di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini nggak hanya berbicara tentang uang ya saudara ya. Uang termasuk iya, tapi bukan hanya tentang uang. Waktu kita yang kita tabur, tenaga kita yang kita tabur, pikiran kita yang kita tabur, semua pasti akan kita kembali tuai. Saya jujur ya, saya salut sekali dengan seluruh kepanitiaan Natal 2024. Saya salut sekali saya. Melihat mereka berusaha memberikan yang terbaik, saya sungguh sangat terberkati. Saya bilang gini, ya ampun Tuhan luar biasa ya. Anak-anak ini sungguh luar biasa berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan di momen hari H, saya sungguh sangat diberkati. Pagi-pagi saya datang, saudara. Pagi-pagi saya datang ke sini karena dekor mulai jam 9 pagi. Waktu saya datang, di sini sudah ada tim dekor yang luar biasa ya, Bapak Saudara ya. Dari Kak Edit, anaknya Om Jerry. Oh, beliau bawa tim luar biasa. Tapi ada satu tim lagi nih, yang walaupun gak banyak, tapi saya sungguh bersuka cita melihat mereka. Saya ingat sekali pagi itu saya lihat ada Nia, ada Christian Tamrin, ada Lia, dan ada Rizky menyusul. Saya bilang gak banyak sih, cuma 4 orang sih. Tapi saya bilang waktu mereka menabur waktu mereka menabur tenaga mereka, saya yakin pasti mereka tuai kok. Walaupun saya bilang gini, saya nggak tahu apakah mereka sudah menuai atau enggak. Hanya mereka yang tahu. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dikatakan siapa yang menabur pasti menuai. Udah selesai. Ya, Bapak Saudara. Waktu saya lihat, waktu acara saya lihat Ardi sibuk sekali. Lari sana, lari sini. Setiap hari Minggu tidak pernah bergerak. Tapi waktu Natal lari sana, lari sini. Luar biasa, senang saya. Semua kita diberkati oleh perayaan Natal kita kemarin, amin. Ya, Bapak Saudara ya. Nah, waktu kita gak ngerti tentang ini, kita akan kesulitan. Tuhan suruh nabur, gak usah nabur. Ya, Bapak Saudara ya. Serba terbatas, kenapa? Karena kita gak tahu janji Tuhan. Serba terbatas, seperti saat saya pakai jas ini. Serba terbatas, mau angkat tangan susah, mau duduk susah. Ya, Bapak Saudara ya. Serba terbatas karena gak intim sama Tuhan, gak ngerti perkataan Tuhan, gak ngerti firman Tuhan, gak ngerti kehendak Tuhan. Serba terbatas karena pakai gaya hidup kita yang lama. Ya, datang ke gereja, ya kan, duduk, main handphone, doa berkat, amin, pulang, cukup nih, udah nih, saya sudah melakukan kewajiban saya nih sebagai orang Kristen nih, nggak ada di sini, di Konoha, ya, di negeri yang jauh, ya, di sini nggak ada, di sini semua sungguh-sungguh sama Tuhan, amin.
Boleh colek kiri kanan yang bilang, wah kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Bilang, wah kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Bapak Saudara ya. Kenapa sih kita harus memiliki gaya hidup baru? Bapak Saudara gini, waktu kita masuk ke tahun yang baru, pernah gak diantara kita mikir gini, kenapa ya waktu saya ikut Tuhan, ikut Yesus, ikut Kristus, ikut Kristen, kok hidup saya makin berat ya? Waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan kok semakin berat ya hidup saya. Dulu waktu saya gak kenal Yesus, kayaknya hidup saya anteng-anteng aja. Aman-aman aja. Ada gak yang pernah bertanya seperti itu? Ya kan? Saya pernah, saudara. Waktu awal saya bertobat, saya pernah bertanya seperti itu. Kenapa ya Tuhan ya? Waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok malah makin berat ya? Jawabannya simpel, Bapak Saudara. Waktu kita dulu hidup di dalam dosa, iblis gak perlu repot-repot ganggu kita. Benar gak? Waktu dulu kerjaan kita mabok, waktu dulu kerjaan kita yang gak benar segala macam, wah iblis gak perlu ganggu kita. Iblis ongkang-ongkang kaki duduk. Kenapa? Karena iblis bilang, ngapain saya buang-buang tenaga ganggu dia, toh dia juga udah di jalan yang salah. Iya kan? Saya tidak terancam akan keberadaannya dia. Tapi waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, nah ini nih baru bahaya buat iblis nih. Wah si David udah rajin baca Alkitab nih. Doanya udah sungguh-sungguh nih sama Tuhan nih. Doa terobosan udah gak pernah terlambat nih. Gak bisa nih. Momen ini baru dia datang, ganggu saya. Semua diganggu. Tiba-tiba hal kecil jadi rasanya besar. Ya kan, hidup semakin sulit. Kenapa? Karena waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, waktu kita semakin dekat sama Tuhan, waktu itu baru iblis ganggu. Oleh karena itu Bapak Saudara, waktu kita lagi banyak diganggu, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Harus, kenapa? Karena kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Mengerti, katakan amin, kita harus semakin melekat sama Tuhan. Boleh next, karena di Zakaria 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Waduh, nah. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau saat ini diperkatakan kepada Zerubabel, sekarang diperkatakan kepada kita. Bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, bukan karena kegagahan, bukan. Tapi hanya karena roh Tuhan. Ya, saudara ya, sekali lagi kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan kok. Kalau ngelihat kita, apa sih? Ya, saudara, saya sebagai manusia hari Jumat, Tuhan izinkan apa? Asam lambung, tepar saya udah. Malamnya muntah-muntah, hari Minggu rebahan udah. Hari ini juga masih berasa. Kalau ngelihat kekuatan kita nggak ada, saudara, nggak ada. Tapi hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kekuatan Tuhan, kita dikuatkan. Mengerti, katakan amin. Jadi yang ketiga, miliki gaya hidup yang baru. Kita butuh tenaga ekstra nih. Ya, petani saat mau panen tuh butuh tenaga ekstra, Bapak Saudara. Kalau biasanya pekerjaan dia cuman keliling ladang, nyiram pulang. Waktu musim panen, dia harus keluar, dia tajamkan peralatannya, dia tebas semua, dia bersihkan semua, dia jual, banyak yang dikerjakan. Tahun penuaian banyak yang harus dikerjakan. Banyak. Ini bukan tahun untuk bermalas-malasan Bapak Saudara, enggak. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan tahun ini. Mengerti, katakan amin. Ya Bapak Saudara, supaya apa? Supaya banyak jiwa mengenali Yesus melalui kehidupan kita. Nah, gangguan tuh. Gak suka tuh dia tuh, kita dengerin firman Tuhan. Ya. Yang kedua, supaya karakter kita berbuah, buah-buah roh itu muncul. Dan yang ketiga, supaya berkat-berkat yang kita inginkan, yang kita doakan, yang kita rindukan, Tuhan berikan. Ya, Bapak Saudara ya. Mengerti, katakan amin. Saya boleh panggil tim pemuji penyembah, saya akan selesai. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan Bapak Saudara. Ini adalah tahun yang baru, tahun penuaian. Dan sikap kita dalam menghadapi tahun yang baru ini yang pertama tidak lagi melihat ke belakang. Udah, sekali lagi. Yang lalu udah, selesai ya. Enggak dilihat-lihat lagi. Yang kedua, senantiasa berjaga-jaga. Yuk, hati-hati, jaga perkataan kita.
Jaga perkataan kita. Jangan sampai karena perkataan kita damai sejahtera orang hilang. Ya, saya mau bilang gini, kalau tidak ada hal baik yang bisa kita ucapkan, better diem aja. Ya, kalau nggak ada hal baik yang bisa kita ucapkan, mending diem aja udah. Diem aja dulu. Daripada setiap perkataan kita melukai orang, merusak damai sejahtera orang. Jaga pikiran kita. Ya, kalau udah mulai mikir kemana-mana aneh-aneh, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat saya. Ya, saudara. Jaga perasaan, jaga hati. Jaga hati. Saat kita ngerasa mulai ngelenceng, wah kok kayaknya ini. Saat kita terlalu banyak komplain, saya mau bilang gini saudara. Kita datang ke sini tempat ini adalah Sunday service, pelayanan hari Minggu. Semua kita melayani Tuhan. Jadi jangan posisikan posisi saudara adalah tamu di ruangan ini. Enggak. Kenapa? Karena posisi seorang tamu pasti kayak gini. Yang namanya tamu, satu pengen dilayani. Yang kedua dia pasti mengkritik. Oh ini kurang ini nih. Ini kurang ini nih. Ini kurang ini nih. Bener apa bener? Ya kan? Tapi saat kita memposisikan ini adalah rumah. Kita yang harus bergerak. Ada yang kurang pas, ya udah ayo bergerak. Apa yang bisa saya bantu nih? Ini kurang pas nih, apa yang bisa saya bantu nih? Sekali lagi, jangan posisikan diri kita sebagai seorang tamu di ruangan ini. Kita semua pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Saya selalu berkali-kali bilang yang namanya pelayanan itu bukan yang di sini aja, enggak. Semua kita melayani Tuhan. Bahkan sampai yang paling belakang pun melayani Tuhan. Amen. Saya nggak rencanakan ya saudara ya. Tapi saya mau kita semua bertumbuh. Amin. Yang ketiga, sikap kita adalah miliki gaya hidup yang baru. Ya, miliki gaya hidup yang baru. Gaya hidup kita yang lama, kehidupan rohanian kita yang lama udah gak cukup untuk masuk tahun ini. Udah gak cukup. Ayo, tenaga ekstra dikeluarkan. Saya susah bangun pagi, Pak Gam. Ya udah sepakatan aja, bisanya kapan untuk mesbah keluarga. Bisanya malam, ya udah malam aja. Saya gak bisa malam, kalau malam ngantuk bisanya kapan? Bisanya siang-siang, ya udah siang aja. Yang penting suami istri sepakat. Ya, saudara ya. Saya berdoa supaya tahun ini banyak orang mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Jangan lagi ada orang bilang gini, kayaknya kekristenan gak menarik-menarik banget nih ngelihat kehidupannya Miracle, contoh. Kayaknya kekristenan gak menarik-menarik banget nih ngelihat kehidupannya Pak Didi, contoh. Ya, gak ada lagi seperti itu. Tapi biar semua orang bilang gini, kayaknya saya pengen tahu lebih dalam tentang Yesus deh, karena saya ngelihat Kak Ronald. Kehidupannya berubah, karakternya luar biasa. Kayaknya saya pengen kenal Yesus dah. Nah ini yang dicari. Ya, saudara ya. Saya berdoa supaya tahun ini buah-buah roh itu terus keluar. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah karakter kita terus diasah. Dan saya berdoa supaya tahun ini semua doa yang dinaikkan, nubuatan yang diucapkan dan iman yang dipegang akan terjadi di tahun ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.